Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Alhamdulillahil malikil hakim الجواد الكريم العزيز الرحيم فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائق للناظرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. Amma ba'du faya ashabal fadail, para romo yai, para alim, para ulama, wabil khusus sahibil fadilah, sahibil hajah, wa sahibid darajatil ula, Kiai Haji Miftahuddin, pengasuh Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Putra. Yang saya hormati pula pengasuh Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Putri, beserta poro ibu nyai sedantene kang kula hormati. Pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Furqan, Yambu'ul Quran yang saya hormati, Ketua PCNU Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, Rais Surya Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Kiai Haji Mubarak Triwardana, sekaligus juga Wakil Ketua Umum PWNU Jawa Tengah. Beliau ini sangat aktif dan dinamis, selain sibuk mengkader para ketua-ketua PCNU di seluruh Jawa Tengah. Beliau juga merupakan ketua PWI LS Jawa Tengah, juga pejabat negara sebagai staf khusus Bupati Wonogiri. Para kiai-kiai dari Kabupaten Tegal, para bini sepuh, Ketua PWI Kabupaten Tegal Kiai Siwang yang lagi umroh, kita doakan semoga umrohnya umroh makbulah. Panglima PWI Kabupaten Tegal Gus Khairuddin, juga Ketua PWI Kota Tegal, juga Panglima PWI Kota Tegal, juga hadir dari Brebes
Ketua PWI Brebes dan Panglima Brebes, bahkan Panglima Laskar Sabilillah Jawa Tengah pun hadir, Yang Mulia Kiai Haji Nu'man. Ketua Ansor PCNU Tegal Muslimat Kabupaten Tegal, ini dari baju-bajunya ini 90% baju muslimat nggih. Kudungnya kudung muslimat nggih. Ini udah lunas apa belum? Alhamdulillah. Dilunasin calon gubernur apa calon bupati? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang hadir semua saya doakan mudah-mudahan panjang umur, barokah, akeh duite, usahane lancar, anake dadi pinter, dadi kiai, dadi pejabat. Mudah-mudahan anak wong Tegal sing dadi menteri, sing dadi presiden, sing dadi ketua MPR. Iki sing wingi diumumaken menteri-menteri, 100 menteri ana wong Tegale laka. Ketua MPR wong Tegal nggih. Sopo arane? Saiful Muzani. Ahmad Muzani wong Tegal nggih. Alhamdulillah. Aja cuma dadi ketua MPR. Mudah-mudahan 20 tahun yang akan datang masih ada ya. 5 tahun maning ana wong Tegal dadi presiden. Siki presidennya wong Banyumas. Aja kalah nang wong Banyumas nggih. Anake kon sekolah, anake kon mondok supaya dadi pinter. Aja ning YIN kabeh. Anake 5 YIN 3, sing siji ning jurusan ilmu politik, sing siji dikon dadi dokter. Iki kaya wong Banten anake 11 YIN KB. Anak 11 YIN KB ya akhirnya dadi kiai KB. Sing dadi presiden, sing dadi menteri ya laka karena KB dadi kiai. Lah kita lamun pengen anaknya anak sing dadi kiai ya di pondokna, sing anaknya pengen jadi pejabat ya dipancingaken ning STBDN, sing anaknya pengen jadi dokter ya kuliah kedokteran nggih. Aja pengen jadi dokter jemondok 15 tahun. Cita-citanya apa? Cita-citanya pengen jadi dokter. Orang nyambung. Lamun pengen jadi dokter kuliah jurusan kedok. Lamun pengen jadi ahlul Quran kudu mondok ning Riyadhus Shalihin. Wis mondok kawang Quran, kuliah kedokteran cakep nggih boten? Dokter ngawang Quran, bari ngejeksi, bari ngawang Quran. Jenderal kawang Quran, bari dadi jenderal sering ngederes Al-Qur'an. Polisi kawang Quran, bari ngadiri acara maulid mengkene niki, bari ngederes Al-Qur'an. Ya saya lupa, yang saya hormati Kapolres Tegal. Alhamdulillah. Udah salaman kok belum dihormati. Ibu bapak, pada kesempatan yang berbahagia ini, hari di mana hati kita sedang merasa kehadiran daripada cinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang berbahagia, yang barokah di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin ini, selain khatmil Quran para santri,
juga adalah maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammadur Rasulullah iki i'rabe macem-macem bu. Ana sing Muhammadur Rasulullah jumlah mubtada khabar utawi Nabi Muhammad Rasulullah iku rasule Allah. Nanti lafad walladzina ma'ahu wawnya waw istinaf lan utawi wong akeh kang tetep iya aladina ing dalem sertane Kanjeng Nabi asyidda'u 'alal kufar khabareku iku sakehe wong kang sanget sakehe wong kang tegas 'alal kufari ing atase sakehe wong kafir ruhama ubainahum tur kang pada wong kang welas kabeh ing dalem antarane alladina. Ada lagi yang menjadikan Muhammadun jadi mubtada, Rasulullahnya jadi ataf bayan, walladzina ma'ahu wawnya waw ataf alladzina ma'tub kepada Muhammad. Nanti khabarnya satu asyidda'u 'alal kufar. Ini maknanya beda. Perbedaan i'rab akan mengakibatkan perbedaan daripada makna. I'rab yang pertama maknanya adalah Nabi Muhammad itu Rasulullah dan para sahabat orang-orang yang beserta Rasulullah mereka orang-orang yang tegas kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang saling sayang menyayangi sesama mereka. Nabi Muhammadnya ndak ikut. Kenapa? Karena asyidda'unya hanya menjadi khabar daripada alladzina ma'ahu. Sedangkan cara i'rab yang kedua di mana walladzina ma'ahu tidak menjadi waw istinaf tetapi wawnya adalah waw ataf, maka maknanya adalah Nabi Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad mereka semua yaitu Nabi dan para sahabat asyidda'u 'alal kufar, mereka orang-orang yang tegas terhadap orang-orang yang kafir, ruhama'u bainahum dan saling sayang menyayangi di antara mereka. Beda. Ini yang ahli ngi'rab Kiai Sarip santri deso. Bagaimana itu Nabi Muhammad dan para sahabat sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum para sahabat lahir, apakah ada berita mereka di dalam kitab-kitab sebelumnya? Ada, Bu. Kitabnya orang Kristen apa, Bu? Kitabnya orang Yahudi apa? Taurat. Taurat itu kitab yang diturunkan pada Nabi Musa 1500 sebelum Nabi Muhammad dilahirkan.
Bahkan 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, di dalam Taurat sudah disebutkan bahwa nanti di suatu masa, suatu ketika ada seorang nabi yang sahabat-sahabatnya dan dia sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan sangat sayang menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada. Engkau kalau melihatnya wahai orang Tegal kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, ruk'an kalau dilihat lagi ruku, sujadan kalau dilihat lagi sujud, kalau dilihat lagi ibadah, dilihat lagi baca Quran, dilihat lagi pengajian, dilihat lagi puasa, dilihat lagi nolong tetangga, dilihat lagi ngebantuin tetangga masang tenda kawinan. Selalu begitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya, kalau engkau lihat maka mereka maunya, kebiasaannya adalah selalu berbuat baik kepada Allah, juga berbuat baik kepada manusia. Simahum fi wujuhihim min ataris sujud. Ciri-ciri mereka dapat dilihat dari wajah-wajah mereka, min ataris sujud, dari bekas sujud-sujud mereka. Kata orang Wahabi, bekas sujud itu adalah tanda hitam yang ada di dahi. Makanya orang Wahabi semua dahinya batu keireng, Bu. Iku oleh ngegosok-gosok di kuning keramik musola iku. Padahal kata para ahli tafsir, min asaris sujud adalah al khusu'u wal khudu'u wad tawadu'. Khusu' dan tunduk, tawadu' kepada Allah. Ciri-cirinya Rasulullah dan para sahabatnya adalah al khusu' wal khudu' wat tawadu'. Khusu', tunduk dan tawadu. Itu makna min ataris sujud. Simahum fi wujuhihim min ataris sujud, artinya terlihat dari tingkah lakunya Nabi Muhammad dan para sahabat selalu dihiasi oleh sifat tawadu. Ora gumedhe, ora sombong, ora kumaluhur, nganggep uang rendah, nganggep uang lebih mesakat daripada dheweke. Sirama mesakat ya kita manje utangnya cuma 500.000 per bulan, sirama utangnya 1.500.000, 1.500.000 ya pada utangnya barangnya mah gimana? Selalu menghina orang, sombong, merasa dirinya lebih baik di hadapan Allah, merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya lebih terhormat. Ini bukan akhlak Nabi Muhammad, ini bukan akhlak sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tepuk tangan, saya curiga apa maksudnya. Ini ada Ki Umar Yasin juga, alhamdulillah, dari Naqobah Ansab Aulia Tis'ah. Bu, Naqobah Ansab Aulia Tis'ah artinya adalah organisasi yang mencatat turunan-turunan Wali Songo. Wali Songo itu ada Maulana Malik Ibrahim itu ada nyanyinya kan? Hafal nyanyinya, Neng? Coba kita nyanyi bareng-bareng. Apa tuh pertamanya? Maulana Malik Ibrahim. Gimana pertamanya? Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim. Ayo yang hafal. Muhammad Ainul Yakin. Yang keras. Sunan Bonang Maulana Makdum. Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Kalijaga Raden Syahid.
Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Yang hafal cuma akhirnya doang. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah. Itulah penyebar-penyebar agama Islam di Nusantara. Sebelum Wali Songo, Islam sudah datang. Ada di Aceh abad kedua sudah masuk para sayyid-sayyid, para syarif dari Mekah. Tapi belum semarak, belum melebar luas Islam menyebar. Bahkan seorang dari Eropa, Tommy Pires, datang ke Jawa abad 13. Ini Jawa belum banyak yang masuk Islam. Maka betullah kata Profesor Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi PBNU, bahwa memang agama Islam sudah masuk ke Nusantara sebelum Wali Songo. Tetapi ketika zaman Wali Songo itulah agama Islam menyebar dari seluruh pelosok Indonesia, dari kota sampai ke desa. Alhamdulillah. Simahum fi wujuhim min ataris sujud yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Itu perumpamaan Nabi Muhammad dan para sahabat yang ada di dalam kitab Injil, yang ada di dalam kitab Taurat. Sedangkan di dalam kitab Injil, wa masaluhum fil injili kazar'in, Nabi Muhammad dan sahabatnya itu seperti pohon akhraja sat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu, kemudian menjadi kuat, fastaghlada, kemudian menjadi besar, fastawa ala suqihi, kemudian dia tegak berdiri, yu'jibu zurra liyaghidha bihumul kufar, yang akhirnya mengherankan, membuat kagum para petani. Agar apa? Nabi Muhammad dan sahabatnya diibaratkan seperti sebuah pohon yang mempunyai anak pohon, kemudian anak pohonnya besar dan menjadi kuat, liyaghidha bihimul kufar, agar orang-orang kafir menjadi marah. Ini sama seperti PWI. PWI itu kazar'in, tadinya cuma satu, ada di Cirebon, dideklarasikan oleh Gus Abbas Buntet, putra dari Kiai Fuad Hasim, cucu daripada Panglima 10 November Kiai Abbas Buntet, yang pada tahun 1945 orang Cirebon, orang Brebes, orang Tegal, orang Semarang datang ke Surabaya dipimpin kaum santrinya oleh Mbah Abbas untuk perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang mau direbut kembali oleh orang-orang Eropa daripada tentara-tentara sekutu. Jadi aja gegabah kalau wong Cirebon, wong Brebes, wong Tegal iku di antarane sing milu perang bengen wong Cirebon, Brebes, Tegal, Banyumas, santri-santri nih, pengurus-pengurus NU nih, iku di bawah pimpinan kiai. Tentara lain dari nasionalis di bawah nasionalis pimpinannya, tapi khusus untuk santri pimpinan laskarnya yang diangkat oleh Mbah Hasyim Asy'ari adalah Mbah Abbas Buntet, dan sekarang cucunya menjadi panglima tertinggi Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo. Untuk apa? Untuk tegas menjaga ajaran-ajaran Wali Songo,
ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, ajaran Islam yang menghormati ajaran-ajaran lain, ajaran Islam yang menghormati budaya-budaya leluhur, budaya-budaya Nusantara yang tidak bertentangan dengan Islam dibiarkan oleh Wali Songo. Wali Songo tidak mewajibkan seluruh umat Islam untuk berpakaian seperti Wali Songo. Wali Songo tidak mewajibkan budaya-budaya Wali Songo yang dibawa oleh Wali Songo dari leluhurnya, daripada para syarif-syarif, para sayyid-sayyid dari pada Timur Tengah, tidak diwajibkan, bahkan tidak dianjurkan. Orang Nusantara walau dia Islam tetap dia adalah sebagai orang Nusantara. Ini ajaran Wali Songo yang begitu penuh dengan toleransi dan tasamuh. Ada yang mau merubahnya, pakai peci hitam nggak boleh, semua katanya harus pakai pecinya putih kayak dia. Wali Songo juga pakai udeng-udeng kayak saya, tapi Wali Songo tidak pernah menyalahkan orang pakai belangkon. Itu ajaran Wali Songo. Saya pakai jubah, saya pakai udeng-udeng, tapi saya senang melihat orang pakai belangkon kayak Kiai Umar Yasin. Itu dari dulu Wali Songo begitu, saling hormat menghormati, saling tenggang rasa, ajaran wasatiyah, ajaran moderatan. Jadi PWILS adalah tegas, murni orang-orang NU yang tidak mau sejarah Nusantara diborong dan diaku oleh orang-orang yang bukan orang-orang Nusantara. PWI Perjuangan Wali Songo adalah orang-orang NU yang tidak mau sejarah NU dibelokkan oleh orang-orang bukan dari orang-orang Nusantara. PWILS adalah orang-orang NU yang tidak mau NU dibawa ke Tiak, bukan orang-orang Nusantara. PWILS adalah orang-orang NU yang siap berjuang mempertahankan, menyebarkan, mengajarkan ajaran-ajaran toleransi Wali Songo yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Negara Indonesia ini sudah 79 tahun merdeka, betul Bu? Sebelumnya kita dijajah, ratusan tahun kita dijajah Bu. Kalau dijajah nggak boleh kita duduk-duduk begini enak-enakan dengerin ceramah, pakai tenda segala macam, ada lampunya, siang-siang ada lampunya. Kita ceramah dikawal oleh para pejuang Banser, dikawal oleh para pejuang Laskar Wali Songo. Kalau ini terjadi pada zaman Belanda Bu, sudah diberondong ini sama apa namanya itu AK-47 milik Belanda. Tahu itu zaman dulu ada apa belum? Kita dijajah 350 tahun kata orang-orang. Bohong. Kita dijajah tidak 350 tahun, tapi kita dijajah hanya 145 tahun. Sementara yang 200 tahun itu kita diadu domba Bu. Cornelis de Houtman 1959 datang ke Banten. Dia datang ngomongnya mau menjadi teman, tapi akhirnya pengen menjadi tuan. Dia datang katanya pengen berdagang, tapi akhirnya pengen dihormati sebagai penguasa. Maulana Yusuf marah, kurang ajar ini Belanda,
datang katanya dia mau berdagang, tapi dia menguasai. Dia datang katanya pengen menjadi teman, tapi akhirnya pengen menjadi tuan. Diusir dari Banten, pergi dia ke Jawa Timur, mengadu domba anak-anak Nusantara. Akhirnya kita diadu domba antar satu kerajaan dengan kerajaan lain. Di antar satu kerajaan, antara ayah dan anak diadu domba, antara seseorang raja dan kemenakannya diadu domba, antara raja dan adiknya diadu domba. Selama 200 tahun VOC Belanda berdagang di Indonesia yang dulu masih Nusantara. Mereka tidak menjajah, tapi mereka menguasai ekonomi kita. Bagaimana caranya mereka menguasai ekonomi kita? Kita kan banyak, kita puluhan juta waktu itu, Bu. Tapi kenapa kalah oleh Belanda yang hanya ada 1000 orang di Indonesia? Tentara mereka tidak lebih dari 1000 orang di Indonesia. Kita puluhan juta orang waktu itu. Tapi kenapa kita kalah? Karena mereka tidak berhadapan langsung dengan rakyat kita. Mereka mengadu domba antar satu raja dengan raja lainnya agar mereka yang menjadi penguasa di antara keduanya. Ini perang melawan ini, kerajaan ini perang melawan kerajaan itu. Akhirnya dia yang menguasai daripada ekonomi dua kerajaan itu. Berapa tahun kita diadu domba begitu? 200 tahun. Sampai VOC Belanda tahun 1800 Masehi kemudian bangkrut. Setelah bangkrut kemudian Belanda datang ke Indonesia menjajah secara langsung, barulah dikuasai. Tapi dia dikalahkan oleh Perancis. Akhirnya kita dijajah Belanda Perancis selama 11 tahun. Kemudian 1811 kita dijajah oleh Belanda Inggris. Baru dari 1816 kita dijajah penuh oleh Belanda sampai 1942. 1942 Belanda dikalahkan oleh Jepang. Jepang menjajah kita 2,5 tahun. Lalu kita merdeka. Bagaimana kita merdeka? Apakah kemerdekaan yang kita raih adalah hadiah daripada penjajah? Tidak. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia bukan hadiah daripada Jepang, tapi kita berkorban. Jepang kabur kalah oleh sekutu, kemudian kita perang dengan sekutu. Tanggal 22 Oktober Mbah Hasim bikin resolusi jihad. Dalam resolusi jihad itu dikatakan wajib bagi bangsa Indonesia untuk berperang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa yang mati dalam perang itu akan menjadi syahid, dan siapa yang berkhianat untuk perjuangan itu bisa dihukum mati. Tegas Mbah Hasyim Asy'ari itu, Bu. Makanya jangan heran kalau kita berjuang melawan orang-orang asing tidak mulus. Kenapa? Karena kebanyakan tentara mereka juga saudara-saudara kita. Understand? Itulah cara-cara penjajah di dalam menjajah suatu bangsa. Mereka tidak langsung berhadapan, ini orang Belanda 1000, ini orang Tegal 1000. Orang Tegal itu, Bu, kalau sudah ngadepinnya itu musuh nggak kenal sama sekali, dia puputan, mati-mati urip-urip, maka pasti akan kalah itu Belanda. Tapi kalau di hadapannya itu kelihatan ini orang Tegal, tentaranya Kiai Miftah, Kiai Syarif, Kiai Yamboul Quran, di sananya orang Tegal juga. Rasa-rasa atine perange. Ketika rasa-rasa ya kalah. Karena kita mah ada rahmah, kita ada kasih sayang, sementara mereka tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang. Makanya mulai siki wis PWI lah aja rahmah-rahmahan. Hajar besileh. Siap. Kalau rahmah-rahmahan kerunya-kerunyaan suwe-suwe ngelunjak iku wong.
jorogaken besi. Atau kita husnudon nama orang yang sudah jahat bener, ya kitanya akan kalah. Husnudon ya ning ulah lemah ya dicokot. Bu, ana ulah lemah arep nyokot, ibu lewat arep jemiahan. Lah husnudon be malah dicokot je parak-parak ke ora apa-apa aja. Kira-kira iku uang pinter apa uang bloon? Orang pinter apa bloon? Orang yang husnudon pada sesuatu yang jelas salah itu pinter apa bloon? Pinter apa bloon? Bu, ibu muslimat, kalau yang ngomong ketua muslimat suruh husnudon, mau apa tidak? Mau. Nih bu, ini kopi, coba jajal kopi bukan ini, bismillah. Ada gula, gula itu manis. Ada garam, garam itu yakin kan bu? Lalu ada ketua PCNU ngomong, kata ketua PCNU ini garam manis, husnudoni aja dia manis. Garam, kata ibu dia manis apa asin? Lalu kalau kata ketua PCNU dia ini adalah manis, ibu percaya atau tidak? Mau husnudon apa tidak dia manis? Kalau kita menghusnudoni garam bahwa garam itu manis, maka ketika kita sudah mencicipi bahwa garam itu benar asin, kemudian kita menghusnudoni dia itu manis, itu goblok. Jadi wong husnudon makanan ku goblok apa tolol? Goblok apa tolol? Bu, ibu muslimat, aja kok kudungnya doang jawab. Ki ketua PCNU, ulangi mana ya? Ngomong iki uyah manis, husnudoni aja. Jere ibu-ibu, Pak Ketua wis tak jajal iki masin. Tapi dipaksa ibu nekon husnudon baikku manis, gelem ora? Gelem ora? Takbir. Awas ku ya, banser aja pura-pura orang ngedeleng banser. Banser. Kata Kasat Kornas, hei banser Bang Sujoni, ini gula, ini garam manis. Sedangkan Bang Joni sudah ngerasa garam ini asin. Mau ikut Kasat Kornas apa ikut hati nurani? Hati nurani, tepuk tangan. Lah wong uyah dihusnudoni manis, ya orang nurut lah ning hati nurani orang pada. Wong jere kita jajal wis asin kokon di husnudoni manis, premen niku. Berarti husnudon dalam masalah begitu boleh apa tidak? Boleh enggak kita husnudoni gula itu asin? Boleh enggak? Kita husnudoni garam itu manis, boleh apa tidak? Lamun ana sing husnudon makanan bloon apa goblok? Bloon apa goblok? Serenku ya. Ora weruh masalah ini ke. Awas go, wong Tegal kudu tanggung jawab sing ngomong goblok mau karo tolol ya. Awas go. Yung anak-anak ula arep nyokot, ula arep nyokot, ula lemah, dihusnudoni ora apa-apa lah. Lemoroga kita abu, bisa-bisa mati kita boten. Maka kira-kira dalam hidup ini bu, ada husnudzon, ada suudon. Lah ora setiap husnudon iku bagus, ora setiap suudon iku jelek. Nggih boten? Kita wong duwe laki wong soleh. Entas
ngeriung nggawa berkat tapi disuudoni nang ibune tas gilir ya lah iku ora uli arane suudon wis jelas ijine ga arep ngeriung balike ngagawa berkat wis jelas ada buktinya bukti sejaman lah iki masih suudon ngakune gilir ning sing enom iku uli ta ora ku suudon makanan ora uli. Kenapa? Karena wis tampange ge wong saleh, lungane nganggo sarung, nggo peci, nggo sorban, ngomong arep ngriung ning mushola al jihad. Barang esuk-esuk tuku uduk, nong. Takoni tetangga mebengi je ngriung je enak je alhamdulillah je ya. Iwak enak jembu je wong mushola al jihad. Laka-laka ngriung mebengi ning kene. Laka acara apa-apa ligane berkate uli tuku sing warung Padang karo warung Tegal aduh dibohongi lah iku suudon ning laki model mengkonon karo apa-apa bu senajan nggo peci nggo sorban barang takang musola mah deke diuculi, sorbane diuculi, sarunge diuculi, pecile diuculi, langsung kabur dheweke ning Rabinome. Husnudon kepada maling, wis tampange maling, wis ora kenal kita nega wong iku. Husnudon bae ku uli ta ora? Ora uli bu, ibu durung kenal karo wong ngakune arep ngedeleng sobonge ibu-ibu engkone jarep uli bantuan sing Bapak Prabowo misal padahal laki-laki itu kita tidak kenal tampangnya baik kayak tampang maling tapi ngomongnya pengen ngedeleng dapur apa bener ibu-ibu iki duwene gas 3 kilo lamun sing nggo gas 3 kilo kone arep dimai duit nang Bapak Prabowo sebulan 5 juta aja. Alhamdulillah bu engkone arep dimai mangan gratis nang Bapak Presiden gelem ta ora? Ora gelem bu akan dikasih makan siang gratis oleh Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Alhamdulillah. Siki lagi digembleng menteri-menterine ning Yogyakarta ning Magelang. Lah iki ibu-ibu lan bapak-bapak husnudon kadang-kadang husnudon ada yang tidak boleh yaitu husnudon kepada sesuatu yang sudah jelas berbahaya maka tidak boleh kita husnudoni. Suudzon kadang-kadang hukumnya wajib apabila sesuatu halnya itu qarinanya sudah jelas-jelas dan akan membawa kemudaratan yang panjang. Ibu bapak ada dialog apa enggak? Ya, nanti ibu-ibu ini ada permintaan dari para kiai-kiai katanya pengen ada yang tanya tentang nasab Baklawi. Jadi ceramahnya setengah jam saja. Nanti yang mau tanya nasab Baklawi sahih apa tidak boleh. Karena saya sudah membatalkan nasab Baklawi bu berdasarkan penelitian ilmiah saya. Baklawi Habib-Habib ini yang ngaku keturunan Nabi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan mereka tidak terkonfirmasi kitab-kitab nasab di abad keempat, 5, 6, 7, 8. Mereka ngaku di abad 9 tetapi tidak terkonfirmasi. Dengan itu maka Habib yang ngaku turun Nabi itu nasabnya batil, nasabnya maudhu, nasabnya mardud, nasabnya terputus.
Demikian sementara, wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, karena pada hari ini kita ada sesi tanya jawab. Sedikit saya sedikit ada pertanyaan, Yai. Karena memang nyuwun sewu bengi, kula niku niat menghadirkan Kiai Haji Imaduddin wonten Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Putra niku berawal dari usulan para asatidz. Sanes kemauane kula mboten, tapi asatidz menghendaki untuk menghadirkan beliau. Kula tangkap, oke. Darani nyong ora bisa, Pak. Wis kenal apa durung-durung? Nyatanya durung kenal. Tapi sepanjang perjalanan nyuwun sewu, ternyata Kiai Haji Imaduddin itu orangnya sudah luar biasa sekali. Krungu arane tok wis pada geger. Niku. Lah, kula tanglet kali Yai. Baru saja kemarin saya sedang takziah di bibi saya. Ini sedang takziah bibi saya. Kebetulan di desa istri saya Bandasari, ibu saya meninggal dunia. Lah, kebetulan ada salah seorang kiai yang memang waktu itu sendirian. Akhirnya saya kemudian menjumpai beliau untuk menemani lah seperti itu, masa pandewekan. Ternyata kulo nyodoraken tangan, beliau menolak jabat tangan dengan saya dan mengatakan kepada saya, katanya, hadza firaqu baini wa bainik, saiki nyora batir kon. Terang-terangan iku. Ternyata ngundang Kiai Imad iku butuh mental jebule. Tapi alhamdulillah PWI durung ana sing berhasil, ternyata nyong sing dudu PWI bisa menghadirkan Kiai Imad. Rahmat. Nggih, alhamdulillah. Lah kula nyuwun dipun jawab Yai. Kalau ada hal yang seperti itu, beliau ulama, beliau kiai, santrinya banyak. Kemudian kalimat itu dikeluarkan. Kira-kira bagaimana nasib saya gitu. Apakah saya nanti akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya, atau nanti saya bisa diselamatkan untuk masuk surga, Yai? Mengatakan Yai, ngapunten kang kathah. Ya, hadza firaqu baini wa bainik itu adalah ucapannya Syekh atau Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihis kepada Nabi Musa. Karena waktu itu Nabi Musa tidak bisa untuk memenuhi syarat-syarat daripada Nabi Khidir. Hadza firaqu baini wa bainik itu artinya dalam perjalanan udah kamu nggak usah sama-sama saya. Itu kalau maksudnya hanya sementara ya dosanya kecil. Tapi kalau maksudnya adalah qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi, itu adalah minal kabair. Ada doa-doa yang akan ada dosa-dosa maksudnya yang akan diampuni oleh Allah, tetapi ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu dosa yang dilakukan oleh qati'ur rahim, orang yang memutuskan sanak dulur. Kita duwe dulur wis ora gelem dadi dulur maning, iku arane qati'ur rahim. Itu dosanya besar. Dianya dosanya besar. Kalau misalnya ada fadl dari Allah, fadl, maka ada fadl yang tidak diberikan kepada qati'ur rahim ini. Orang lain dapat rahmat, orang lain dapat barokah, qati'ur rahim ini tidak dapat rahmat. Makanya istilah silaturahim itu sebenarnya pada keluarga, Bu. Silaturahmi, silat itu nyambung, rahmiku sanak. Dengan bibi, dengan oa, anaknya bibi, anaknya oa. Zaman dulu makan kalau lebaran kita dibawa gitu anak-anak kecil. Kalau lebaran jangan hanya kita sendiri datang ke rumahnya teteh,
Tapi anak-anak kitanya dibawa ke rumah teteh agar mereka tahu bahwa kita punya teteh tuh di desa yang lain. Nanti anak-anaknya saling kenal. Itu namanya silaturahmi. Lah siki mas silaturahmi PWI ning Rangda. Banser silaturahmi ning Rangda. Iku mah dudu silaturahmi. Bahaya iku. Waduh. Nah itu jadi maksudnya apa itu? Kiai Miftah, saudara Kiai itu mengatakan hada firaqu baini wa bainik. Kalau maksudnya sementara seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa, karena berbeda pandangan, yaitu mungkin dosanya kecil. Tapi kalau maksudnya memutuskan silaturahmi antara dia dan Kiai Miftah, itu silaturahmi itu kalau diputuskan dosanya besar. Ya. Mohon maaf. Oke, yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Imad yang saya hormati, Kiai Miftahuddin yang punya keberanian mengundang Kiai Imad yang saya hormati. Begini Pak Kiai, belakangan ini 4 tahun ke belakang ini bahwa yang biasa pidato itu adalah bukan kaum Jawiyah. Ya gitu. Di saat gencar-gencarnya pengalaman itu, termasuk yang mempopulerkan hadroh yang hari ini luar biasa, tapi Pak Yai ini itu berani membuat tesis tentang nasab Ba'alawi, sehingga kasusnya hari ini ada benturan antara pribumi cinta dzurriyyah dan pribumi yang cinta negara Indonesia. Yang saya tanya, apa yang mendorong Bapak untuk membuat tesis itu sehingga yang asalnya kami nggak tahu, sekarang kita tahu yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan ilmu pengetahuan itu harus dipelajari. Bu, orang itu tolabul ilmi minal mahdi ilal, mencari ilmu itu dari mulai bedongan, ranjang bayi sampai ke liang lahat. Saya itu sudah bikin pesantren saja itu masih ngaji keliling. Bulan puasa itu tidak pernah ada di rumah, keliling terus. Begitu pula kalau lagi ada di rumah seringnya baca-baca, baik baca kitab, baca majalah, baca buku filsafat, baca buku sejarah, baca macam-macam, apa aja saya dibaca, termasuk membaca nasabnya para habaib, katanya keturunannya Kanjeng Nabi. Ya saya baca, saya teliti pengakuannya ini bener apa enggak. Namanya ngaku kan siapa aja bisa. Ibu-ibu ngaku putune Nabi Adam ya bisa, ibu-ibu ngaku turunannya Amangkurat ya bisa. Nah namanya itu pengakuan tuh dalam ilmu balaghah disebut al-khobar. Apa namanya? Al-khobar itu definisinya mahtamala sidqa wal kadhiba, bisa benar bisa Bagaimana supaya kita tahu apa pengakuan itu benar salah? Kita verifikasi. Kalau dia ngaku turunan Nabi, kita lihat di kitab-kitab nasab. Kan dari zaman dulu kitab nasab keturunan Nabi dicatat. Mulai abad kedua Hijriyah, abad ketiga Hijriyah, abad keempat Hijriyah, abad kelima Hijriyah, keenam Hijriyah, ketujuh Hijriyah, kedelapan Hijriyah. Itu seluruh keturunan Nabi dicatat, termasuk pengakuannya para habaib ini benar enggak itu ada di situ. Yang diaku namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafatnya 345 Hijriah. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa, keturunan baginda Nabi dari Ahmad bin Isa yang punya anak namanya Ubed. Saya cari Ahmad bin Isa ada di kitab-kitab, tapi anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain, nggak ada yang namanya Ubed.
Maka pengakuan para habaib ini tertolak, bohong, pengakuannya dusta. Katanya Ki Umar ini, Umar Yasin punya anaknya 3, ditambahin jadi 4, kan itu bohong itu. Jadi dari situlah kemudian saya menyimpulkan bahwa para habaib ini bukan keturunan Nabi. Dari DNA-nya Bu, DNA Bu, getie wis diperiksa ning laboratorium, iku getie dudu geti wong Arab, dudu geti keturunan Nabi Muhammad. Lamun Nabi Muhammad kan wong Arab ta wong Tegal? Nabi Muhammad wong Arab dong Tegal. Wong Arab ya, lamun umpamane Nabi Muhammad iku diperiksa getie ya darahnya darah Arab. Keturunannya sing ana ning Saudi wis diperiksa Bu, getie geti Arab J1. Dia barang para kabaib iki diperiksa wis 180 wong iku kabeh G iki dudu wong Arab, wong Turki, Georgia, wong Persia, dudu wong Arab. Ya gati ge wis makonon mah premen maning. Wong dudu turun nabi yang ngaku-ngaku turunan nabi ya keduraka kulane. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadan nasab. Tidak boleh bagi seorang kiai, seorang ulama untuk menyembunyikan ilmu tentang nasab. Kalau bukan turunan Nabi, katakan bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi, haram untuk mengatakan bukan turunan Nabi. Kalau bukan turunan Nabi, dikatakan turunan Nabi. Ini yang ngomongnya itu doraka, yang ngakunya doraka, yang nyebarkannya doraka, yang membelanya doraka, manjing neraka kabeh. Wih, tanggung jawab orang kiamat, tanggung jawab dunia akhirat Bu. Kenapa ilmu pengetahuan itu ora bisa dikutak-atik? Lamun gula ya manis, lamun uyah ya asin. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa uyah itu asin. Sama seperti saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa habaib para Baklawi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wis mokononku iku kronologine. Nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Edi Priyono, Ketua PWI Kota Tegal. Kami hadir dengan Komandan Laskar Sabilillah beserta dengan pasukannya. Insya Allah di mana ada pengajian yang hadir Bapak Haji Imaduddin, kami tidak akan absen. Saya mau menanyakan sesuatu yang kaitannya dengan apa yang tadi diterangkan, yakni nasab. Sekian tahun yang lalu dibahas masalah bahwa gerombolan Ba'alwi adalah bukan zuriyah Nabi. Lalu tadi dikatakan bahwa setelah diteliti ternyata batal. Pertanyaannya, apakah sudah ada lembaga nasab yang mengesahkan bahwa gerombolan Ba'alwi itu adalah zuriyah Nabi? Kalau memang belum ada yang mengesahkan bahwa gerombolan Ba'alwi itu bukan turunan Nabi, berarti tidak usah dibatalkan, sudah batal sendiri. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah ada lembaga nasab di dunia ini yang mengesahkan bahwa gerombolan Ba'alwi adalah zuriyah Nabi, sehingga muncul dengan tampilnya Bapak Haji Imaduddin, masyarakat umat betul-betul terima kasih yang luar biasa. Sebab kalau tidak ada beliau, gerombolan Ba'alwi, gerombolan pembohong mungkin masih merajalela. Inilah pertanyaan saya, apakah ada lembaga di dunia ini
yang mengesahkan bahwa Ba'alwi adalah zuriyah Nabi. Kalau memang belum ada, tidak perlu dibatalkan. Sebab apa? Sudah batal dengan sendirinya. Itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setahu saya sih tidak ada yang mensahkan. Tapi kan orang Indonesia itu nggak perlu ada yang mengesahkan juga, buktinya banyak percaya semua. Ada yang membatalkan kayak saya, dicaci makinya luar biasa. Padahal mah hanya ngebacain ilmu pengetahuan yang ada di kitab. Kan di kitab udah ditulis oleh Imam Fakhrur Razi. Namanya Imam Fakhrur Razi itu, Bu, imam besar ahli sunnah wal jamaah madhab Syafi'i. Dia ini ngarang kitab tafsir namanya Tafsir Mafatihul Ghaib. Gede meteran kitab itu, larang 2,5 juta harganya. Dia juga mengarang kitab nasab namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah tahun 597 Hijriah. Nyatet nama Ahmad bin Isa, anaknya hanya 3, Muhammad, Ali, Husain. Jere habaib anaknya 4 tambah Ubed siji. Nah makanya ini tambahannya sing ditambahnya setelah 550 tahun. Jadi setelah 550 tahun baru ada tambahan. Lalu sing ngerti ujuk-ujuk kok anaknya Kiai Umar ku tambah. Padahal waktu Kiai Umar tahun 2024 masih urip, ya anaknya cuma 3. Barang tahun 500 anaknya ditulis 4, berarti sing nulis 4 iku bohong. Gitu badan. Ya begitu aja. Jadi jawabannya tidak ada nakobah. Nakobah itu pencatat nasab keturunan Nabi dari sebuah kabilah yang mengesahkan nasab Balawi. Nasab Balawi ini disahkan oleh sendiri di Rabita Alwiyah di Jakarta. Jadi ngaku dewek, yang ngesahkan dewek ya ora apa-apa. Lah buktine wong Tegal, wong Dindi ya pada percaya, alhamdulillah. Padahal makan bisa diteliti, bener orang ngaku-ngaku mekonon. Ki lamun misal ke ketua PWI kota Tegal ki ngaku-ngaku turunan Amangkurat karena makamnya ning Tegal nggih. Makamnya ning Tegal ngaku. Lah barang anu sing dicatet ning Keraton Jogja laka aran ketua PWI iki, lah sing diterima apa makame apa keluargane sing ana ning Jogja. Sing diterima keluargane sing ana ning Jogja. Wong ning kene mah cuma berjuang mati. Keluargane mah ana ning Jogja. Lamun tercatat ketua PWI iki ning Jogjane ya berarti sahih. Lamun ora dicatat ning kana di ora sahih, mekonon. Jere ki wong Ahmad bin Isa ki wong Madinah, Bu. Wong Madinah Munawwarah. Ngakune hijrah ning Yaman. Lah ning Madinah ora dicatat hijrah ning Yaman. Tapi diaku-aku hijrah ning Yaman. Ning kana dicatat anak ketelu, barang ning Yaman dicatat anaknya 4 tambah 1. Berarti sing bohong siapa, sing salah ya siapa. Dalam ilmu teori sejarah, dalam teori ilmu nasab, itu semuanya tertolak. Dalam tes DNA tertolak karena putune Nabi kudu wong Arab, sedangkan Balawi kabae iki dudu wong Arab, geti wong Turki. Khoten ku Bu. Lah iki ibu ki lamun di tes DNA iki asli wong Tegal. Haplogrupe O. Asli wong Tegal, haplogrupe O. Turunan raja-raja Airlangga, turunan raja-raja Tarumanegara, semua haplogrupnya O, garis lakinya. Kalau yang ada turunan Wali Songo yang dari Arab, garis perempuan ya tetap O, Bu. Senajan putune Wali Songo, lamun garis wadon, anak keselang wadon siji be, iku milune milu abae wong kene, haplogrupe O. Jadi garis lanange ora bisa nyambung ning Nabi, tapi garis wadone bisa nyambung ning
Nggih, mekaten ngerti ta mboten? Nggih, sampun. Wenten malih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Romo Kyai Imaduddin dan Romo Yai Aziz serta sedayanipun para masyayikh, para asatid, para rawuh ingkang kaula hormati, hadanillah wa iyyakum. Ngapunten Romo Yai, kula badhe tanglet. Sebelumnya saya mau bercerita, sebelum adanya tesis Kiai Imad, itu guru saya tahun 2018 dalam ceramahnya sudah mengindikasikan Habib-habib palsu, dan puncaknya pada 2019 pondoknya didatangi oleh para habaib dan FPI. Tapi waktu itu saya tidak ada di tempat, kebetulan saya hadir di hall Kedinding, hall akbar, hallnya Kiai Asrori Al-Ishaqi. Begitu saya dengar, begitu saya pulang, saya langsung minta izin sama Kiai. Saya minta, Romo, tuh saya dengar kemarin ada para habaib dan FPI yang mendatangi ke pondok, intinya mengancam panjenengan. Nopo niku kula saged beresi nopo mboten? Kula langsung ngeten ya. Lah, Pak Yai bilang mboten usah. Makanya nanti ada imbasnya tersendiri. Nah, untuk hal yang saya tanyakan, itu saya sering bertanya pada para muhibin dan juga pada para ustadz dan kiai, bahwasanya untuk masalah nasab ini kebanyakan itu pada menyimpulkan nanti terjadinya muhtalaf. Intinya antum percaya ya silakan, enggak ya enggak apa-apa. Anda punya keyakinan enggak percaya silakan, saya punya keyakinan percaya ya silakan. Nah, ini yang kadang kita itu sulit untuk menjelaskan karena argumen-argumen dari mereka sendiri intinya seperti itu, Pak Yai. Ditambah lagi kayak kemarin Hall Solo itu rame, itu kan ada semacam ungkapan dari Romo Yahya Hamid Pasuruan bahwasanya datanglah ke Hall Solo karena Habib Ali itu menteri keuangannya Allah. Nah, jadi kayaknya semua orang itu terdoktrin seperti itu, Pak Yai. Nah, ini gimana untuk cara menyingkapi ataupun menjelaskan daripada doktrin-doktrin ulama terdahulu yang mazhurnya itu seorang wali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang tahu wali itu hanya Allah. Ciri-ciri wali itu khosyah dan hazan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Ingatlah bahwa wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Jadi lamun ibu-ibu kuwi ora duwe wedi, ora duwe sedih, iku ciri-ciri ibu-ibu dadi wali. Senajan lah kasing wong ngomong ibuku wali, ya ibuku wali di sisi Allah. Jadi sing weruh wali iku hanyalah Allah lan piyambake dhewe. Wong liyan mah cuma ngeraba-raba, nebak-nebak doang. Ku wali ya ciki zamane akeh wong edan dianggepe wali. Nggih ta mboten? Lah wong edan dianggepe wali ya kata. Lah wong sing yakin jelas ulama kadang ora diambung-ambung ajan karena ora dipiralaken sebagai waliullah. Wong edan sing ora salat-salat ajan sing ngompol ora suci ya dienggo wali-wali no gara-gara di dokon ning YouTube bahwa iki wali pada karo menteri keuangannya Allah segala macam. Ke ngaji NU model mekenen iki presiden keuangannya Allah. Siapa yang datang pengajian para kiai Nusantara maka akan kaya raya, kalau tidak di dunia di akhirat.
gampang gawe hoak mak engkone dipiralakan kemungkinan ku ya kita nih jadi wali misalnya melakukan yang dur banyu kedeleng nang uang liganin dur jembatan lah iku dan ya jadi jangan percaya terhadap hal-hal yang tidak jelas. Kabeh agama iki perlu dalilnya pundi, alasan agamane opo. Jangan kita ada ucapan yang belum tentu jelas, itu ucapan dari Mbah Hamid kemudian disebarluaskan sebagai daya iklan untuk hal-hal tertentu. Pokoknya wis agama mah kita ibadah sing ikhlas manjing surga karena Allah. Nggih. Niki sederenge mari kita rongokaken dingin selawat wali songo saking Kiai Umar Yasin Sunan Giri. Aja suwe-suwe ya. Nggih sing penting endah sing sepaneng rada copot kabeh. Dadi ora pates sepaneng panas-panas diadem. Monggo selawatan nggih sareng-sareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah monggo salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Bani Fadil bin Mbah Asra binti Mbah Asra bin Mbah Abbas bin Pangeran Noto Puro bin Raden Ayu Buminoto binti Raden Teposono salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah bin Sunan Amangkurat 3 bin Sunan Amangkurat 2 bin Sunan Amangkurat Agung bin Sultan Hanyokrokusumo bin Sultan Hanyokrowati salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah bin Panembahan Senopati putranyi Ageng Sabina putri dari Ki Ageng Sabah bin Sunan Kidul Giri 2 bin Raden Paku Sunan Giri salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah bin Syekh Yakub wali lanang bin Syekh Ishak bin Syekh Junaid bin Syekh Qadir bin Syekh Su'aib bin Syekh Jabbar bin Syekh Razak bin Syekh Aziz bin Syekh Ahmad salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah
Habibillah ala Yasin Habibillah bin Saleh Ibnu Sultan Nul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani bin Musa Jangkidusat Ibnu Syekh Abu Abdillah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Ibnu Syekh ya Az-Zahid bin Syekh Muhammad bin Syekh Dawud bin Syekh Musa bin Syekh Abdullah Ibnu Sayyid Musa Al-Jud bin Syekh Abdullah Al-Mundi salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah bin Sayyid Hasan Al-Muthanna Ibnu Sayyid Hasan As-Sibti bin Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul wa Nabi Allah Muhammad ibni Abdillah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah syai'ul lillailana laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fadli wal amin. Baik, karena sudah jam 12 lewat ya. Oh, satu lagi ya, terakhir ya ini ya. Dua Kiai kali kula Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah mboten badhe tanglet digawe takon ya ora bobot. Ya cuma kula niki sing riyin mondok ngliwete bareng karo Kiai Miftah. Cuma Kiai Miftahuddin dadi wong, kula dadi bocah nggih. Bocah cilik ngaten nggih. Pun kula ngaten Kiai ngapunten, kula weruh teng YouTube. Tapi sak menika bisa ketemu langsung alhamdulillah. Sementara dalam YouTube niku banyak yang menggembur kepada Kiai Imad. Yantawisipun perkataane jenengan Kiai sing masalah tesis saya itu membatalkan nasab alawi. Sehingga bahasane pripun, andekan ada ulama sedunia bisa membetulkan nasab, saya tetap tidak percaya. Itu kan kalau tidak salah ada kata-kata itu. Iya, itu banyak sekali bagian daripada kiai, sehingga saya akan menyampaikan bagaimana wong saya tidak bisa menyampaikan itu. Maka saya kesini antawisipun ya pengen ngaji bab nasab. Hingga para kiai alasane Imam Syafi'i begini, Imam ini begini, itu begitu. Menikalah sing ingkang saged kula aturaken. Assalamualaikum. Minta mohon satu lagi ya sebentar ya. Ben orang grundel di hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena waktu yang sudah mepet, jadi langsung ke pertanyaan Kiai. Yang pertama, ini kami mungkin mewakili beberapa santri yang mungkin dari kami, guru-guru kami ya menginstruksikan untuk husnudzon terhadap habaib. Lalu mungkin dari guru-guru kami bagian dari para habaib, maka sikap apa kami sebagai santri? Apakah ketika kita tidak sesuai dalam kadar keilmuan kita mendukung Kiai Imad, ini termasuk suudzon, termasuk ini bagian dari durhaka terhadap Kiai kita atau tidak? Yang pertama Kiai, dan yang terakhir sebagai penutup, saya pribadi menanyakan kepada Kiai Imad,
sampai kapan Kiai Imad akan berjuang dalam polemik nasab Ba'alawi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama itu tentang walaupun ulama sedunia mensohehkan nasab Ba'alawi, saya tidak. Itu apabila mensohehkannya karena suatu hal. Coba lihat di dalam YouTube-nya, apabila ulama sedunia mensohihkan karena suatu hal. Karena suatu hal itu apa? Bukan ilmu, karena pertemanan, karena enggak enak, karena sosiologi. Nah itu saya tidak mau menerima wa in aftal muftun, walaupun para orang-orang berfatwa itu berfatwa. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengatakan wa in aftal muftun itu. Wa in aftakal muftun, wa in aftakan nas. Kamu harus berdiri dalam kebenaran wa in aftakan nas, walaupun seluruh manusia berfatwa. Kalau kamu telah yakin dengan kebenaran itu, maka pegang kebenaran itu wa in aftakal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa. Ini adalah dawuhnya Kanjeng Rasul. Saya hanya mengutip dawuh Kanjeng Rasul, tapi dari kutipan itu karena banyak yang tidak paham hadis, durung pernah maca hadis iku wa in aftakal muftun, akhirnya disangka saya orang sombong. Padahal Nabi Muhammad yang nyuruh begitu. Kalau kamu sudah meyakini kebenaran yang ada di dalam hatimu berdasarkan dalil-dalil yang kuat, maka jangan kau ikuti manusia, teguhlah pada kebenaran wa in aftakal muftun. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti mayoritas manusia, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ada ahli filsafat kemarin tuh yang ngomong di YouTube, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak akan bersepakat umatku pada kesesatan. Namanya Ustadz Nuruddin. Sudah saya suruh Mas Rifki Zulkarnain untuk nantang debat Ustadz Nuruddin dari Jawa Barat itu, yang dia katanya mensahihkan nasab Ba'alawi, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian dia bikin sebuah tulisan di akun Facebooknya bahwa dia mengakui dirinya bukan ahli nasab. Kalau mengakui bukan ahli nasab, tidak paham nasab, jangan sekali-kali menyalahkan para peneliti nasab. Nah, dia ngomong katanya kita ikut ulama-ulama aja. Ulama telah bersepakat nasab Ba'alawi ini sahih. Ulama mana? Buktinya dari abad ke-4 Hijriah tidak dicatat, ke-5 Hijriah tidak dicatat, ke-6 dicatat bahwa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain, tidak ada namanya Ubaid. Gimana itu mau dikatakan sahih? Nasab itu sudah batal sejak abad ke-4 Hijriah sampai dia mengaku tahun 895 Hijriah. Jadi itu ustadz-ustadz yang ngakunya ahli filsafat tapi tidak mau menggunakan metodologi filsafat di dalam bagaimana mencari kebenaran ilmiah, lebih baik lebih baik dibakar buku-buku filsafatnya, nggak usah ngaji ngaku-ngaku ahli filsafat. Udah ahli husnudon aja ngakunya cukup ahli husnudon, taklid buta cukup, jangan ngaku-ngaku ahli filsafat. Di dalam keimanan katanya itu bisa ilmiah, tapi bab nasab katanya husnudon. Na'udzubillah. Lalu Kang Gus siapa? Gus Ibni, sampai kapan Ki Imad itu akan begini? Saya sebenarnya senangnya di pondok, Bu. Ini udah 2 bulan nggak mau keluar-keluar. Ini bayar utang karena di Tegal Yai Misbah saya nggak bisa datang, maka di sini ke Yai Miftah, kan namanya mirip Misbah dan Miftah gitu kan. Jadi saya bayar utangnya Yai Misbah di Yai Miftah ini gitu. Sama-sama orang Tegal gitu. Barokah, mudah-mudahan semuanya, amin. Kemudian apalagi yang pertama itu
Nah ya, bagaimana gurunya taklid, husnudon, muridnya nggak percaya. Apakah kalau muridnya nggak percaya pada Habib itu, lalu durhaka nggak sama guru? Ada di Al-Quran jawabannya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu termasuk guru menyuruh kepada kemusyrikan, jangan kamu ikuti dia, tetapi pergauli dia, tetap hormat, tetap ta'zim kepada guru tanpa harus mengikuti kesesatannya. Karena orang yang mengikuti yang tidak ada ilmu begitu sesat. Faqad dhalla an sabilillah. Orang udah ada data, udah ada dalil, Baklawi bukan cucu Nabi, dia nggak mau pakai dalil itu sudah sesat. Murid yang mengikuti itu hukumnya sesat. Kalau dia mengajak orang, menyesatkan. Sesat, menyesatkan. Aja gegabah iki urusanane. Kita dewek mengakui, doraka dewek, tapi lamun ngomong husnudon, ikut durakannya tambah, karena iki membawa orang untuk mengikuti itu. Jadi aja gegabah orang yang sekarang ngomong kita husnudon saja, itu doraka dan dia membawa orang juga untuk durhaka. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya Bu ya. Barokah, umatnya Rasul lebih mulia daripada orang yang ngaku cucu Rasul. Umatnya Rasul lebih mulia daripada orang yang bukan cucu Rasul tapi ngaku-ngaku cucu Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, amin, wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha ya Allah indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an. Ya Allah, yang hadir di sini kaya raya ya Allah. Yang hadir di sini kaya raya, panjang umur, sehat badan, dia, keluarga, anak cucu ila yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pondok ini ya Allah pondok barokah, banyak santrinya, jadi ulama, jadi kiai, jadi hafid, jadi pemimpin agama, pemimpin bangsa. Dan juga yang hadir kiai-kiai yang punya pondok ya Allah, jaga pondoknya ya Allah ila yaumil qiyamah. Keluarkan dari pondok-pondok itu para alim ulama yang siap berjuang, para alim ulama yang siap berkorban, para alim ulama yang akan mengawal menjaga ajaran Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal. Dan para YouTuber, para kamerawan juga kaya raya ya Allah, apalagi kaosnya kaos PWI, amin. Yang pakai kudung muslimat ini doanya nambah mendapat berkah dari Mbah Hasyim Asy'ari. Maka ibu yang lain yang belum pakai kudung muslimat, nanti kalau pengajian pakai kudung muslimat akan dianggap oleh Mbah Hasyim sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, amin ya Allah ya rabbal. Suaminya belum punya duit, minta ke ketua MWCNU. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.